Bisa diperkenalkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Aan Hunaifi dari Demak, Jawa Tengah. Muhammad Nur Khotib. Pak Salah, saya Ainul Mahbub. Miftahur Rahman. Bukhari Muslim. Kak Rosi. saya Dekelis Tamardiningrum. Dewi dari Sidoarjo. Saya Iin, Mulan asal dari Sidoarjo. Ke Permana Putra. Saya Ilham. Nama saya Lelo, asal dari Pasuruan. Saya Nuha Al-Fikri. Khotib. Saya Samiono. Yani Indayasa. Nama saya Kiki. Riri, Saya Rafli. Mujib. Laila. Saya Muhammad Fakih Qadir Akbar. Sudah berapa lama kerja di Yatim Mandiri? Emangnya kenapa kok nanya-nanya gitu? Kurang lebih 20 tahun. 15 tahunan. Saya masuk tahun 2003. 16 tahun. 15 tahun. 14 tahun. Sekitar 12 tahun. 12 tahun. 11 tahun. Jalan 11 tahun. Nah, ini. Kalau saya masih jalan 4 tahun. 10 tahun. 10 tahun. tahun ini tahun ke-10. 9 tahun setengah. 7 tahun 2 bulan 14 hari, Mas. Tahun ini adalah tahun ke-8. Sekitar 6 tahun mungkin. Mulai 2020 dan di 2021 saya masuk di relawan ambulan. 4 tahun setengah. Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Sudah 3 tahunan. 3 tahun. 1 tahun 3 bulanan lah. 1 tahun genap. Iya, 1 tahun di Yatim Mandiri. Ya udah 11 bulan sama pengabdiannya. Kurang lebih 7 bulan. 7 bulan ini. Kenapa masih bertahan? Karena Realistis saja karena saya butuh pekerjaan. Nyaman. yang jelas satu nyaman. Masih ada yang diperjuangkan. Lulusan MEC dan ingin mengabdikan diri saya untuk anak yatim. Ya alhamdulillah mungkin ini takdir dan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena saya merasa sesuai dengan visi misi hidup saya. Bekerja di Yatim Mandiri itu sambil ibadah. Definisi kerja itu nunggu waktu sholat. Jadi kayak wis enak gitu loh. Menebar kebermanfaatan untuk masyarakat, khususnya untuk adik-adik yatim duafa yang ada di seluruh Indonesia. Bisa bermanfaat buat sesama. Saya merasa ini tempat saya berdakwah. Dapat dunianya juga dapat akhiratnya itu tadi. Bener-bener ngerasa bermanfaat banget nih bagi penerima manfaat. Jadi kayak ngerasa, wah seru juga nih. Gitu. Lalu menyenangkan karena setiap 3 tahun itu ganti posisi. Di Yatim Mandiri itu memprovide kita untuk terus berkembang ya, untuk terus belajar sejalan dengan visi misinya yaitu meningkatkan capacity building organisasi. Ini termasuk salah satu bentuk bakti kami di lembaga. Lingkungan itu cocok buat saya. Lingkungan kerja, lingkungan artinya mengakomodir apa yang menjadi semangat saya. Dulunya saya penerima manfaat dari Yatim Mandiri. Mulai dari saya SD sampai MEC. Agama pertama karena mungkin di tempat lain yang bukan di Lasnas atau bukan di Yatim Mandiri mungkin dari sisi agamanya nggak didapatkan. Hanya bekerja untuk diri kita sendiri, tapi juga bekerja buat adik-adik yang ada di bawah naungan Yatim Mandiri. Ingin membalas budi. Kebaikan-kebaikan YM selama saya menjadi murid Sanggar Jenius. Coba pengalaman baru, terus juga mencoba menemukan makna di berbagai tempat. Melanjutkan pendidikan dan butuh pemasukan tentunya untuk terus bertumbuh. Kan kerjanya enak, terus saya lebih mengerti mengenai Jiswaf juga. Dan alhamdulillahnya keluarga saya, terutama anak, istri itu memahami itu dan bisa menerima. Memberikan manfaat buat terutama anak-anak yatim dan duafa yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang membuat kami bertahan di Yatim Mandiri. Ada kenangan apa selama kerja di Yatim Mandiri? Kenangan Banyak banget. Terlalu banyak kenangan. Ya. menang lomba 17-an. Saya ketemu istri. Yang berkesan adalah saya berjumpa dengan istri saya waktu di Yatim Mandiri. Saya mendapatkan zaujah atau istri saya itu dari Yatim Mandiri ya.
Kebetulan atas izin Allah, istri saya adalah muzaki ya, donatur yatim mandiri. Melaksanakan event atau program yang di situ penuh dengan was-was ya, penuh dengan ketidakpastian tapi akhirnya menjadi pasti. Ketika saya jadi staf program di cabang Surabaya, waktu itu saya masih belum punya sepeda motor. Kenangan paling mengesankan di ambulan khususnya, bisa membantu dan menyelamatkan nyawa orang. Aku terlibat dalam event besar sih yatim mandiri, kan selama ini nggak pernah kan. Sama teman-teman ke cabang-cabang, terus aku itu dapat apes, ada aja jatuh apa, ngerusuin di hari pertama itu kenangan paling terkocak sih menurutku. Waktu penyaluran ke pelosok ya, pernah ke NTT. Waktu jadi volunteer di Semeru. Terus pernah ke Sulawesi Barat waktu itu. Jadi waktu jadi volunteer itu aku nggak izin siapa-siapa, terutama atasan. Ketika bencana itu benar-benar sangat berkesan dan sampai saat ini masih ya ada di memori. Waktu masih erupsi ke sana dan banyak membantu penerima manfaat tuh rasanya Masya Allah sekali ya. Acara buka puasa di Taman Remaja Surabaya, dulu namanya THR, sekarang udah nggak ada. Itu berkesan itu karena melihat anak-anak yatim tampil, dan itu saya dulu panitianya Pak. Mengajar anak-anak yatim dan duafa. Yaitu bisa membersamai dengan adik-adik yatim piatu, dan mendorong kita untuk amanah untuk hidup itu. Kalau kenangannya sih bisa ketemu teman-teman MSC dulu lagi. Karena memang di sini kan memang banyak teman-teman angkatan juga, jadi bisa silaturahmi lagi gitu sih. Survei penerima manfaat, melakukan asesmen, itu dengan menaiki sepeda ontel, sepeda kebo. Pertama sih di sini punya teman-teman yang suportif gitu ya, punya teman-teman yang selalu mendukung. Waktu di Omatik Surabaya, waktu itu berkesempatan nge-MC juga. Di sana ketemu sama adik-adik langsung tuh mereka antusiasnya itu besar banget. Mungkin kenal sama teman-teman program yang ternyata sangat-sangat seru sekali. Kenangan itu sih, kebersamaannya kuat, terus solid. Untuk menawarkan program-program yatim mandiri itu kadang harus tawaf 5 kali, bahasanya teman-teman itu. Tawaf 5 kali katanya, muter-muter nggak ketemu itu. Mau masuk enggak, mau keluar, mau masuk, mau ketemu siapa. Nah hal itu yang saya alami pertama kali. Apa yang sudah dilakukan untuk berkontribusi di yatim mandiri? Kontribusi untuk yatim mandiri itu kayaknya salah satunya adalah mendedikasikan diri, melakukan pekerjaan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Minimalnya dari job desk yang saya lakukan sudah termasuk kontribusi kecil yang saya berikan. Selalu upgrade terkait pengetahuan diri supaya dapat berkontribusi untuk yatim mandiri. Yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada para anak-anak yatim di seluruh Indonesia. Daripada uangnya dikorupsi, pertama dioblos, lebih baik ya uangnya disumbangkan untuk anak yatim lah. Pejabat kita itu banyak yang korup, banyak sekali. Kok sampai tekan iki ya? Cuci muka dulu gak sih Mas? Sudah mencapai 9.500 relawan yang terlibat sama 1.122 aksi yang selama 1 tahun. Banyak merintis. Setiap masuk ganti divisi itu adalah selalu lebih sering merintis yang baru. Yatim Mandiri ini punya layanan ambulan yang bisa melayani umat 24 jam secara gratis untuk duafa. Paling tidak kita harus belajar tentang bagaimana akuntansi di lembaga amil zakat itu. Menjaga kepercayaan donatur. Uang-uang yang mereka titipkan di yatim mandiri itu dengan adanya audit itu ya bisa dijaga dengan baik. Kemudian bagaimana perlakuannya karena sangat berbeda dengan akuntansi umum. Yang jelas kita harus profesional ya, terus harus ikhlas mengemban amanah sebagai amilah ya di sini. Membuat yatim mandiri eksis di beberapa awarding seperti itu. Karena tahun 2016 itu sebagai tahun pertama yatim mandiri mendaftarkan sebagai Lasnas ya. Saya sih cuma belajar aja ya, diajak konten-konten,
terus ya ayo, terus kalau nggak diajak membuat bahagia orang, maka kita sendiri akan dibahagiakan oleh Allah. Jangan berharap kepada manusia, itu aja. Oke. Semua bisa bahagia. 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 Yatim mandiri, semua bisa bahagia. Yang penting tetap senyum, keep smile.